Selamat pagi warga jemaat Gereja Kristus Teluk Betung yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Puji Tuhan, oleh kemurahan Allah semua kita dipelihara, itu sebab kita boleh sampai pada bulan yang baru, di bulan Oktober ini, di dalam pertolongan Tuhan. Kita patut bersyukur karena Ia Allah yang setia memelihara, menyertai, menuntun hidup saya dan saudara. Dan kita bersyukur bahwa kita dipertemukan lagi dalam program Renungan Harian Gereja Kristus Teluk Betung, edisi Jumat 1 Oktober 2020. Saya sungguh berharap kiranya melalui program ini, semua saudara yang mendengarkan semakin hari semakin mengenal Tuhan lebih dalam dan bertumbuh dalam kasih kepada Tuhan dan sesama. Bersama saya, Cuantau Abraham Christopher Watimuri, kita akan belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Maka sebelumnya mari saya mengajak kita menundukkan kepala, terlebih hati dan pikiran kita, dan kita memohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Saya akan berdoa, mari kita satu di dalam doa. Bapa kami terus bersyukur sebab Tuhan Engkau Allah yang begitu memperhatikan, mempedulikan hidup kami. Terima kasih karena penyertaan-Mu yang sempurna, itulah yang memungkinkan kami boleh ada sampai dengan hari ini. Terima kasih banyak hal sudah Tuhan buat dalam hidup kami, banyak hal yang baik dalam hidup kami. Kami sungguh menyadari semua karena anugerah Tuhan. Bahkan hal-hal yang tampaknya tidak baik, hal-hal yang tidak bersesuaian dengan apa yang kami rancangkan, apa yang kami pikirkan, kami juga bersyukur Tuhan mengizinkan itu terjadi, supaya kami lebih lagi bergantung kepada Tuhan, lebih lagi bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Bahkan kami bersyukur ketika hari ini Tuhan masih beri kesempatan untuk kami belajar kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu hamba berdoa di dalam nama Yesus. Allah Roh Kudus, kiranya tolonglah semua kami, kiranya Engkau berkemurahan atas semua kami, baik hamba yang menyampaikan, bahkan semua ibu bapa dan saudara yang mendengarkan. Biar kami mengerti firman pada pagi hari ini tanpa salah paham, dan kami juga ditolong Tuhan untuk menyikapi hidup ini di dalam kebijaksanaan pertolongan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh rindu kiranya Tuhan disenangkan melalui perenungan pada pagi hari ini, dan biarlah kemuliaan Tuhan semakin nyata di dalam dan melalui hidup kami hari lepas hari. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Ibu Bapa dan semua saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita sampai pada bagian yang kedua, mengapa manusia menolak Yesus. Dari dasar firman Tuhan, Yohanes pasal 3 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Saya akan bacakan kebenaran ini bagi saya dan saudara. Firman Tuhan dituliskan demikian, dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikian kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan semua saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, di bawah tema mengapa manusia menolak Yesus, kita sudah belajar bersama-sama berdasarkan teks pada pagi hari ini, bahwa di dalam teks ini Yohanes sedang menggambarkan dua jenis atau dua kelompok. Yohanes sedang mengkategorikan, mengkelompokkan dua jenis orang di dalam dunia ini. Orang yang pertama, kelompok yang pertama adalah mereka yang tidak percaya kepada Yesus Kristus Tuhan yang adalah terang itu. Bukan hanya tidak percaya, dituliskan mereka membencinya. Itu sebab kita pelajari kenapa mereka membenci Dia. Padahal di dalam ayat 16 begitu luar biasanya kasih Allah itu dinyatakan. Dia yang begitu besar kasih kemurahannya atas manusia ini, itu sebabnya Dia mempersembahkan dirinya
mati untuk menebus kita dari hutang-hutang atau hukuman-hukuman dosa yang seharusnya manusialah yang alami, manusialah yang harus memikulnya karena keberdosaan, kedegilan, kerusakan semua umat manusia. Tapi Allah begitu berkemurahan atas saya dan saudara, maka Dia rela mengorbankan dirinya untuk menebus saya dan saudara. Bukankah ini merupakan kasih yang luar biasa? Kasih yang begitu besar, yang mengagumkan. Tetapi demikian besarnya kasih itu, kita mendapati bahwa tidak sedikit orang juga menolak akan kasih itu. Itu sebabnya kita pelajari mengapa orang menolak Yesus. Saudara, itulah mereka kelompok yang pertama yang menolak atau menghindar, membenci terang itu. Dan nanti besok kita akan lihat pada bagian yang terakhir, yaitu jenis orang atau kelompok yang kedua. Yang pertama adalah mereka yang tidak percaya, membenci terang. Tapi kita melihat kelompok yang kedua adalah mereka yang telah percaya kepada Kristus dan senang, rela, sukacita, bergembira untuk datang kepada Kristus dan memuji Dia untuk perbuatan-perbuatan baik yang mereka lakukan. Kenapa? Karena mereka tahu kalau mereka dapat berbuat baik, kalau mereka dapat mengucap syukur, melakukan hal-hal yang baik di dalam dunia ini, semua itu adalah karena Tuhan yang melahirbarukan mereka. Kita masuk pada bagian yang kedua, mengapa mereka manusia menolak Yesus adalah karena terang atau Yesus itu menyingkapkan atau membongkar atau menelanjangi kejahatan atau dosa-dosa mereka. Inilah yang terjadi. Mengapa manusia menolak Yesus? Karena Yesus menyingkapkan atau membongkar, menelanjangi semua kejahatan, dosa-dosa dari manusia, kelompok yang pertama ini. Itu sebab mereka membenci Tuhan. Dan ayat 20 dituliskan bahwa sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Nah, saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita perlu memahami beberapa hal tentang ayat ini, sehingga kita mengerti dengan benar, tanpa salah, dan di dalam pemahaman yang benar, yang oleh pertolongan Tuhan kita memahaminya, kita pun dapat melakukan dengan cara yang benar, menyikapinya dengan cara yang benar. Kita akan melihat beberapa hal penting tentang ayat ini, supaya kita tidak salah. Yang pertama, ketika Yohanes berkata bahwa barang siapa berbuat jahat membenci terang, karena terang menyingkapkan perbuatan-perbuatan jahat mereka supaya nampak itu, pertama kita perlu memahami bahwa Yohanes tidak memaksudkan bahwa semua orang atau semua orang yang berbuat jahat melakukan perbuatan jahat itu secara diam-diam. Itu sebab ketika Yesus ada baru semua itu nampak. Tidak. Yohanes tidak bermaksud demikian. Karena saudara, kita juga mendapati bahwa di dalam kehidupan kita dosa, bahkan kehidupan zaman sebelum kita, para leluhur kita mendapati bahwa kejahatan itu terjadi bukan hanya bicara di tempat-tempat yang tersembunyi, tetapi juga di tempat-tempat yang umum, dan itu dilihat. Dan kejahatan itu dinikmati sebagai suatu hal yang wow. Ada suatu kebanggaan untuk melakukan kejahatan, untuk melakukan dosa itu. Itu sebab kita perlu memahami teks ini, bukan bahwa Yohanes sedang mengajarkan atau berbicara tidak semua orang yang berbuat dosa melakukannya secara diam-diam. Bukan. Bahkan kalau kita lihat pada hari-hari ini, saudara, kejahatan itu menjadi suatu hal yang dibangga-banggakan. Apa yang dikutuk Tuhan, justru itulah yang menjadi suatu kebanggaan untuk dilakukan. Saudara bisa melihat konferensi para gay, para lesbi, itu bukankah suatu hal yang dikutuk oleh Tuhan, perilaku yang demikian? Itu adalah dosa. Tetapi dengan suatu kebanggaan, suatu kepuasan, mereka memproklamirkan, memperkenalkan diri mereka secara terang menerang. Bukan hanya itu, Bapak, Ibu, dan semua saudara.
Beberapa waktu lalu saya menyaksikan satu tayangan video tentang adalah beberapa anak muda begitu, mereka menganiaya atau mempermainkan seorang yang berkebutuhan khusus. Mereka menikmati tindakan mereka itu secara terang-terangan melakukan tindakan itu, dan mereka sangat menikmati. Itu sebab mereka membuat satu rekaman sambil mereka menyiksa si anak yang berkebutuhan khusus ini. Saudara, kejahatan terjadi tidak lagi di tempat-tempat yang tersembunyi. Kejahatan terjadi di tempat-tempat yang terbuka, dan itu dianggap sebagai suatu kenikmatan, kepuasan kebanggaan untuk dilakukan. Ada banyak hal kita melihat yang demikian. Itu sebab yang pertama kita perlu memahami melalui ayat yang ke-20 ini. Yohanes tidak memaksudkan bahwa semua orang berdosa melakukan perbuatan jahat secara diam-diam. Tidak, karena pada kenyataannya semua juga melakukan secara terang-terangan. Bagian yang kedua, saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, melalui teks ini, Yohanes pasal 3 ayat 20, saudara, kita mendapati bahwa kebenaran ini menegaskan tidak ada posisi netral. Saudara perlu catat baik. Tidak ada posisi netral. Yang ada hanyalah mengasihi atau membenci. Saudara, dalam teks ini Yohanes tidak mengatakan bahwa mereka yang melakukan kejahatan itu sikapnya netral terhadap Tuhan Yesus, terhadap terang. Bukan. Sebaliknya, mereka yang melakukan kejahatan adalah mereka yang membenci terang atau Tuhan kita Yesus Kristus. Itu sebabnya saudara, semua orang yang berbuat jahat, mereka adalah orang-orang yang membenci terang atau Tuhan Yesus. Sebagian orang mungkin akan keberatan dan berkata, kami tidak membenci Yesus. Kami hanya lalai dan mengabaikan perintah Tuhan. Tetapi kami sama sekali tidak membenci Yesus. Orang-orang Kristen mungkin akan berkata demikian. Tetapi firman Tuhan dengan tegas berkata pada pagi hari ini bahwa mereka membenci Yesus. Mereka yang melakukan kejahatan, berbuat jahat, melakukan dosa, mereka itu membenci Yesus, membenci terang dunia itu. Itu sebab kalau saudara bandingkan dalam bagian firman Tuhan yang lain, misalnya kalau saudara bandingkan dalam Yohanes pasal 7 ayat 7, di situ Tuhan Yesus berkata bahwa dunia tidak membenci kamu, yaitu saudara-saudara Tuhan Yesus yang ketika itu mereka juga tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan berkata bahwa dunia tidak bisa membenci kamu, tetapi dunia membenci aku karena aku bersaksi tentang dia bahwa perbuatan-perbuatannya jahat. Itu sebab orang yang berbuat jahat adalah orang yang membenci terang atau membenci Yesus. Saudara, tidak ada posisi netral di sini. Saudara tidak bisa mencari-cari alasan lain. Ketika saudara asik berbuat jahat dalam hidupmu, saudara sebenarnya sedang membenci Yesus. Mengapa manusia menolak Yesus? Karena terang menyingkapkan, menelanjangi dosa, kejahatan mereka. Itu bagian yang kedua. Yang ketiga saudara, dari kebenaran firman Tuhan Yohanes pasal 3 ayat 20, kita melihat di sini bahwa Yohanes memberikan alasan mengapa orang-orang yang tidak percaya membenci Yesus. Mengapa orang-orang yang berbuat jahat membenci Yesus? Karena dilanjutkan dalam frasa selanjutnya di ayat yang ke-20, karena mereka takut terang itu atau Yesus itu menyingkapkan perbuatan-perbuatan jahat mereka. Mereka takut. Itu sebabnya mereka membenci. Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, beberapa tahun yang lalu, ketika itu saya ditugaskan oleh kampus untuk melayani praktek selama 1 tahun di satu daerah. Ketika itu sedang musim turnamen bola. Itu sebab saya juga hadir untuk menyaksikan, menonton pertandingan yang berlangsung. Karena memang ketika itu salah satu pemuda di tempat yang saya layani, dia juga terlibat masuk dalam tim yang bertanding. Itu sebab saya nonton. Ketika kami menyaksikan pertandingan itu,
saya duduk di sebelah salah seorang. Ada salah seorang yang juga dia beragama Kristen. Kemudian dia sedang merokok. Sambil kami berbincang, dia terus menghisap rokok. Singkat cerita, kemudian dia bertanya, di sini tinggal di mana? Di sini kerjanya apa? Saya berkata, oh, saya di sini ditugaskan dari kampus untuk melayani. Saya seorang hamba Tuhan. Nah, saudara, begitu pemuda ini mendengar bahwa saya adalah seorang hamba Tuhan, saudara, kemudian dia kaget dan dia membuang itu rokoknya jauh-jauh. Kemudian dia sudah mulai salah tingkah, istilah kita, sudah mulai salah tingkah. Di depan saya pemuda itu kemudian buang rokoknya karena malu, sungkan. Tetapi tanpa dia sadari atau tanpa terpikir oleh dia bahwa di dalam kesehariannya dia selalu merokok di depan Tuhan yang hidup, yang ada setiap saat untuk mengawasi dirinya. Bukankah ini yang terjadi? Kadangkala kita melakukan sesuatu pelanggaran, kita hanya malu ketika dilihat orang. Tetapi tak terpikir oleh kita bahwa kita terus diawasi dan dilihat oleh Tuhan. Kenapa manusia menolak Yesus? Karena mereka tidak mau kejahatannya ditelanjangi oleh Tuhan. Kalau kita tarik di dalam kehidupan kita hari-hari ini, bukankah kadangkala kita tidak disukai orang ketika kita menegur atau kita memberitahu akan dosa mereka? Saya tidak membenarkan cara tegur yang salah, bukan. Tetapi umumnya, tidak sedikit orang akan membenci kita hanya karena kita menegur mereka dari kesalahan mereka. Mereka tidak mau dosa-dosa mereka disingkapkan. Mereka tidak mau kejahatan mereka itu disingkapkan. Itu sebab dengan maksud baik kita untuk menegur, kita pun dibenci oleh mereka. Itu sebab pada bagian ini kita melihat bahwa kenapa Tuhan Yesus ditolak oleh manusia. Mengapa manusia menolak Yesus? Karena terang menyingkapkan kejahatan mereka. Karena Yesus menelanjangi kejahatan demi kejahatan yang mereka lakukan. Itu sebab apa yang menjadi perenungan kepada kita pada pagi hari ini. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, bersyukurlah ketika oleh anugerah Tuhan Dia mengizinkan kesalahan kita ditunjukkan. Supaya apa? Kita dapat mengoreksi diri kita, memohon ampun. Bagi kita yang mungkin sering kali menegur orang-orang tertentu dan kemudian kita tidak disukai, kita dibenci, ini menjadi suatu penghiburan. Itulah anugerah khusus bagi saya dan saudara. Kita dapat mengalami apa yang dialami oleh Juru Selamat kita. Tidak disukai karena menelanjangi dosa-dosa manusia. Tetapi bagi kita yang mungkin hari ini membenci seseorang karena orang itu menyingkapkan atau menegur kesalahan kita, ketika firman Tuhan pada pagi hari ini engkau dengar, rendahkanlah hatimu, mohon ampun di hadapan Tuhan. Syukuri bahwa ada orang-orang yang mengasihimu untuk menegur engkau ketika engkau salah. Itu sebab saya selalu diingatkan dengan statement yang sangat bijaksana yang saya dengar juga dari kakak senior saya ketika saya di kampus. Teman yang baik, sahabat yang baik, mungkin tidak selalu memberikan apa yang kita inginkan, tetapi dia akan berani menegur kita ketika kita salah. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini menolong saya dan saudara untuk hidup semakin berkenan di hadapan Tuhan. Besok kita akan melihat bagian yang terakhir. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk perenungan pada pagi hari ini. Hamba berdoa Tuhan jamah lawat semua anak-anak-Mu yang mendengarkan, sehingga firman Tuhan ini mengubahkan hidup mereka. Semakin hari semakin bijaksana menjalani hidup, semakin hari semakin bersyukur kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Ibu, Bapa, dan semua saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Selamat menjalani hari ini di dalam belas kasihan Tuhan. Selalu jaga kesehatan tanpa mengabaikan tindakan kasih kita kepada sesama. Ingat, Tuhan sungguh baik dan Ia tetap Immanuel. Soli Deo Gloria.